Kiai Haji Ahmad Mahfud Zaidi, ثم إلى Nyai Haja Tufa binti Kiai Abdul Majid. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد الله طلع البدر علينا من ثنيات الغداء مرحبا مرحبا يا ولي الحسنات يا كفر عني الذنوب واغفر عنا السيئات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله وسلم مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarahum bil ittihad wat ta'awun wa nahaa 'anit tafarruq wat tanazu' fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wa sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para masyayikh, dan terutama kepada seluruh jajaran pengurus Ikatan Alumni Bata-Bata Jawa Barat dan seluruh para undangan, simpatisan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa bersilaturahim, bisa saling bermuajahah di tempat yang insyaallah mubarakah ini, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah senantiasa berangkatnya kita ke tempat ini ya, setiap tapaknya mudah-mudahan akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan mempermudah langkah-langkah kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga kita juga mendapatkan keberkahan dari doa-doa guru-guru kita. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai teladan kepada kita semua. Dan kita sudah berada di bulan Safar ya, tanggal 19, yang insyaallah sebentar lagi kita sudah akan masuk kepada bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mudah-mudahan menjadi satu momentum kepada kita untuk kembali mengingat-ingat, untuk kembali menapaktilasi tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu memang secara peringatan Maulid Nabi yang dilakukan secara ihtifal itu memang sejatinya tidak pernah dilakukan. Itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pada masa para sahabat, para tabi'in, para imam-imam madhab, dan bahkan di masa-masa kejayaan Islam. Kita tahu bahkan sejarah peringatan Maulid Nabi itu justru dilaksanakan di saat-saat ketika kondisi kaum muslimin itu berada pada titik yang titik nadir terendahnya ketika itu, yang mana kita tahu dalam masa itu kaum muslimin itu dikepung oleh dua kekuatan besar dunia. Yang pertama, ketika itu kaum muslimin menghadapi ancaman kekuasaan Tartar dari arah timur, yang itu dimulai semenjak dari kepemimpinan Genghis Khan dan dilanjutkan oleh cucunya yaitu Hulagu Khan, yang kita tahu kemudian Hulagu Khan dengan tentaranya membumi hanguskan Baghdad, yang ketika itu menjadi sentral peradaban atau pusat peradaban kaum muslimin. Ya, disitulah terjadi penghancuran secara total ya peradaban kaum muslimin. Termasuk perpustakaan terbesar Darul Hikmah ketika itu, kitab-kitab karya para ulama ya dibakar, sebagian dijadikan jembatan-jembatan ya di Sungai Tigris atau Sungai Furat ya. Sehingga itulah yang kemudian terus turun temurun
dijadikan satu tradisi kepada kita, karena ini merupakan satu tradisi yang baik ya. Oleh karenanya inti dari peringatan Maulid itu sebenarnya ya bagaimana kemudian kita bisa mengenal sosok teladan kita itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh, perjalanan hidupnya, sunnah-sunnahnya, bagaimana beliau berdakwah. Karena semua kehidupan beliau itu akan menjadi suatu suri tauladan kepada kita. Ya. Bagaimana kemudian kita akan mengenal, akan menteladani beliau kalau kita buta akan sejarah kehidupan beliau ya. Maka momentum Maulid Nabi ini walaupun mungkin sebagian orang ada yang membid'ahkan dan sebagainya ya, karena memang ini tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, tapi secara dalil kita banyak sebenarnya. Kalau mau berbicara tentang dalil soal itu ya sangat banyak sekali ya. Karena Nabi SAW sendiri ketika ditanya kenapa beliau berpuasa di hari Senin dan hari Kamis itu, beliau bersabda ya, berpuasa di hari Senin itu di hari Senin karena hari Senin itu hari di mana ketika beliau dilahirkan ya. Dan ketika ditanya beliau kenapa berpuasa pada hari Kamis, karena pada hari Kamis itu di mana amal-amal itu sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau senang ketika amal-amal itu diangkat, beliau berada dalam kondisi berpuasa. Artinya apa? Berpuasa pada hari Senin itu sebenarnya adalah puasa milad gitu. Puasa Maulid, puasa bahwa Nabi SAW bersyukur atas kelahirannya itu. Dan itu tentunya menjadi suatu sunnah kepada kita untuk berpuasa pada hari Senin. Kenapa? Karena pada hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi SAW ya. Itu adalah bentuk wujud syukur, yang tentunya kita mewujudkan syukur itu tentunya dengan segala bentuk kebaikan apapun itu bisa ya. Diisi dengan konten apapun, yang penting nilainya kebaikan, tentunya tidak salah gitu. Dan bahkan suatu ketika ya, ketika Syed Ali Al-Maliki pernah mengatakan bahwa Abu Lahab itu adalah seseorang yang memang sudah divonis ya oleh Allah sebagai penduduk neraka ya, dengan turunnya surah Al-Lahab itu. Tapi Abu Lahab itu sendiri itu, setiap hari Senin itu dia mendapatkan keringanan siksa ya. Kenapa? Karena hanya pernah bergembira ketika dia itu mendengar tentang lahirnya keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW ini dari seorang budaknya, yaitu Suhaibah Al-Aslami, yang dari saking bergembiranya itu dia merdekakan budaknya ini. Lantaran bergembira terhadap kelahiran Nabi SAW ini, dia mendapatkan keringanan siksa. Maka kata Syed Ali Al-Malik itu, kalau orang kafir saja mendapat keringanan siksa karena memperingati Maulid Nabi karena bergembira akan kelahiran Nabi SAW, apatah lagi kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika kita bergembira, ketika kita bertasyakur, bersyukur kepada Allah atas kelahiran beliau ya. Karena ya sebagaimana yang Allah sifatkan ya, bagaimana Nabi SAW di dalam akhir surah At-Taubah ini menjadi satu alasan yang sangat kuat ya tentunya bagi kita, bagaimana kita sebagai umatnya untuk mencintai beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang utusan, seorang rasul, yang rasul itu min anfusikum Fatimiyah ya, karena Bani Fatimiyah itu memang banyak melakukan ihtifal perayaan terhadap imam-imam mereka. Sebagian mengatakan ada Imam Musfaruddin, seorang penguasa dari Irak bagian utara ya. Cuman kalau ngikut pendapat Nur Khalis Majid, dan ini banyak diambil oleh ahli sejarah, bahwa orang yang pertama kali melakukan peringatan Maulid itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari Bani Ayyubiyah. Yang mana intinya pada ketika itu, ketika beliau melihat semangat ruhul jihad kaum muslimin sudah turun ya, karena di mana hubbud dunya menguasai mereka, sementara penguasanya pejabat-pejabat ketika itu hanya berebut
kekuasaan, ya. Sehingga kemudian dijadikanlah peringatan Maulid, dihidupkanlah kemudian majelis-majelis untuk kemudian mengenang kembali, menapaktilasi kembali sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Ditulis kitab-kitab yang kemudian menceritakan tentang sejarah-sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang-orang Quraisy itu dari awal itu sudah mengenal bagaimana akhlak Nabi yang begitu mulia, dan bahkan orang Quraisy sendiri yang kemudian menyematkan kepada beliau laqab Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ya, dan bahkan ya beliau itu mulai dari semenjak Nabiullah Adam alaihissalam, ya, beliau itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari nasab-nasab yang yang tidak baik. Ya, makanya di dalam beberapa hadis beliau bersabda, kharajtu min nikahin walam ukhraj min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi walam yamassani min sifahil jahiliyah syai'un. Jadi beliau sendiri menegaskan bahwa nasab beliau dari semenjak Nabiullah Adam sampai beliau dilahirkan itu tidak pernah lahir dari jalan perzinahan, ya. Semuanya suci nasab beliau itu. Dan itu diketahui oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi oleh karenanya di dalam surah At-Taubah atau surah Bara'ah itu Allah menegaskan kembali kepada orang-orang yang kemudian orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku. Jadi termasuk kita-kita ini adalah orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ikhwan, orang-orang yang sangat dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kelak mudah-mudahan kita bisa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan apa, ya, dengan cinta kita kepada beliau. Karena mahabbah, cinta kita kepada Nabi inilah yang insyaallah akan menyampaikan kita kepada derajat yang tidak bisa dicapai dengan ibadah-ibadah kita. Ya, karena kita tahu beberapa hadis yang diriwayatkan secara mutawatir, ya, ketika ada seorang Arabi, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah bercerita tentang hari kiamat, dan kemudian Arabi itu bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempedulikannya ketika itu. Ya, tidak langsung menjawab. Ya, sebagian sahabat menganalisa bahwa Nabi ketika itu tidak mendengar, annahu lam yasma. Sebagian lagi yasma wa kariha, tidak mau menjawab karena memang sedang berkhutbah. Tapi karena Arab itu bertanya terus menerus, akhirnya Nabi bertanya balik, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Ya, kata Arab itu, tidak ada kecuali aku mencintai engkau, gitu. Maka apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabtah, atau yusarul mar'u ma'aman ahabbah. Jadi kelak di hari kiamat itu seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Maka cinta inilah insyaallah yang akan mengangkat derajat kita, yang derajat itu tidak bisa dicapai dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikitnya bisa memberikan kebermanfaatan kepada kita semua. Waffaqanallahu lima yuhibbu yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha jami'al darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikna min khairi dunya wal akhirah wa dhallil lana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mana wa sahibul haja al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أيها الناس اسمعوا القول فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد. Ternyata konser kedua ibu Tidak, banyak juga sumpah tidak biasa kayaknya bercaya. oke
anu kan saya bisa menciptakan uang ini kan kombinasi minyak anu terakhir ya kayak gabung